warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marco Bintang Haryanto dengan NIM K6423045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi ilmu negara, yaitu materi tentang negara, hukum, dan kekuasaan. Yang pertama adalah negara. Apa yang dimaksud dengan negara? Sesuatu dapat dikatakan sebagai negara apabila sesuatu tersebut memiliki wilayah, batas-batas wilayah, dan juga terdiri adanya pemerintahan, lembaga-lembaga, serta diakui oleh negara-negara yang ada di dunia. Kemudian yaitu hukum. Hukum merupakan perkumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku bagi seseorang maupun kelompok yang mencakup tentang tingkah laku seseorang atau kelompok. Tingkah laku dibagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama tingkah laku untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Kemudian peraturan atau peraturan hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memperbolehkan seseorang atau kelompok untuk berbuat sesuatu atau mewajibkan seseorang atau kelompok untuk berbuat sesuatu. Dan yang kedua yaitu melarang untuk berbuat sesuatu. Hukum mempunyai 5 konsep. Yang pertama, hukum adalah asas kebenaran dan juga keadilan yang memiliki sifat kodati dan juga berlaku universal. Yang kedua, hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Yang ketiga, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim. Yang keempat, hukum merupakan pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan atau variabel sosial yang empiris. Yang kelima, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolis para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi di antara mereka. Hukum sebagai variabel sosial empiris merupakan sebagaimana sikap-sikap yang berkaitan dengan hukum atau perilaku yang nyata warga masyarakatnya, menjelaskan tentang penggunaan, ketidakpenggunaan, kesalahpenggunaan, serta penyalahgunaan proses hukum secara sistem hukum. Tidak hanya itu, warga masyarakat atau individu juga yang berlaku sebagai pihak yang dituju oleh sebuah peraturan tersebut wajib mematuhi hukum yang berlaku dengan lapang dada dan juga penuh pengertian agar fungsi hukum tersebut berlaku. Fungsi hukum yaitu sarana rekayasa sosial dan juga kontrol sosial. Maka setiap peraturan yang diciptakan dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Fungsi hukum juga berupaya supaya mengembangkan atau menegakkan tata tertib masyarakat dan juga mengatur masyarakat supaya lebih tentram, lebih teratur, dan juga lebih damai. Kemudian hubungan negara dan hukum dapat dijelaskan pada teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan negara dianggap sebagai sumber dari segala kekuasaan dalam suatu negara. Sedangkan teori kedaulatan hukum, negara tunduk kepada hukum dan hukum yang dianggap berdaulat di atas negara. Kemudian kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk mengatur masyarakat atau mengatur sebuah organisasi atau ketertiban yang berlaku di masyarakat. Kekuasaan juga bisa disebut dengan wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk memperlakukan atau mengatur sesuatu. Hubungan hukum dengan kekuasaan dapat diperlihatkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dari konsep saksi atau sanksi. Pada dasarnya, sanksi merupakan penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sanksi biasanya diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melanggar aturan-aturan hukum atau tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu penciptaan atau perubahan aturan-aturan hukum yang diatur oleh hukum. Hal tersebut tercantum dalam konstitusi. Penegakan prosedur yang benar dalam pembentukan dan perubahan aturan hukum merupakan suatu bentuk sanksi juga. Dalam mendukung aturan-aturan dan sistem hukum terdapat beberapa kekuatan. Yang pertama yaitu keyakinan moral dari masyarakatnya. Masyarakat harus yakin terhadap aturan yang berlaku atau aturan yang dibuat sesuai dengan moral atau perilaku masyarakat sehari-hari. Yang kedua, persetujuan dari seluruh rakyat. Sebelum diciptakannya adanya aturan-aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat, harus mendapat persetujuan dari masyarakat atau rakyat, karena rakyat yang menjalani atau yang mematuhi peraturan tersebut kelak. Yang ketiga, kewibawaan dari seorang pemimpin.
Dan yang keempat, kekuasaan yang semata-mata dan juga wewenang. Apabila seseorang tidak memiliki wewenang untuk membuat aturan-aturan tersebut, maka aturan-aturan dan sistem hukum tersebut tidak dapat dibuat. Yang kelima yaitu kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Kekuasaan juga memiliki piramida atau piramida kekuasaan menurut McIver. Yang pertama yaitu tipe kasta, tipe lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas dan kaku. Yang kedua, yang pertama contohnya yaitu raja dengan kaum bangsawan, tentara, pendeta dengan petani, buruh tani, dan budak. Yang kedua, tipe oligarkis, memiliki garis pemisah yang tegas tapi dasar pembedaan kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Contohnya raja, bangsawan, pegawai tinggi, sipil dan militer, orang kaya, penguasa-penguasa, pengacara, pedagang, petani, buruh tani, dan juga budak. Yang ketiga, tipe demokratis. Adanya garis pemisah antar lapisan kelahiran tidak menentukan seseorang. Yang penting adalah kemampuan dan kadang faktor keberuntungan pemimpin politik, partai, orang kaya, pemimpin organisasi besar, pejabat administrasi, kelas-kelas atas dasar keahlian, dan lain sebagainya. Terdapat juga beberapa teori tentang sumber dan asal kekuasaan. Yang pertama yaitu teori teokrasi, yaitu asal atau sumber kekuasaan pada abad pertengahan adalah Tuhan. Yang kedua, teori hukum alam. Kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari Tuhan, melainkan alam kodrat. Kekuasaan yang ada pada rakyat diserahkan kepada seorang raja untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu teori kekuasaan. Negara terjadi karena diciptakannya oleh orang-orang tua yang paling berani dan juga gagah perkasa, sehingga yang lemah akan tunduk kepadanya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, yaitu mengenai tentang negara, hukum, dan juga kekuasaan, sama-sama memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Negara dengan hukum terdapat hubungannya yang dijelaskan pada teori kedaulatan negara dan juga teori kedaulatan hukum. Sedangkan negara dan kekuasaan, adanya negara pasti terdapat juga kekuasaan di dalamnya, karena di dalam suatu negara terdapat pemerintahan, jadi keduanya saling berkaitan.